Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau memperbaiki kipas angin Tornado mereknya TD. Jadi keluhannya seperti ini. Kalau coba kita hidupkan, dari speed 1 tidak berputar dan tidak bergetar, sama sekali tidak bergetar. Kita coba naikin speednya, kedua juga tidak bergetar dan tidak berputar, dan yang ketiga pun sama ya. Jadi sebaiknya kita lepaskan dan kita cek di bawah supaya lebih mudah. Kita coba buka kapnya dan coba kita putar baling-balingnya untuk kita rasakan apakah dia lancar atau macet. Ternyata sangat lancar ya. Baiklah, langsung kita bongkar saja, sebab ini yakin ya ada masalah di lilitan. Yakin karena putarannya lancar dan tidak bergetar dan tidak berputar. Jadi kita buka semua, sebab kalau masih ada getaran kemungkinan besar lilitannya masih bagus. Kemungkinan besar ada masalah di as atau bushing. Karena ini putarannya lancar, bushing dan asnya yakin tidak bermasalah. Jadi ada kemungkinan besar lilitannya yang putus. Kemungkinan besar yang putus ada di kabel netral yang warna hitam ya. Tapi untuk memastikannya kita harus mengukur kembali. Kita ukur dulu ya, bukan ukur kembali. Kita ukur dulu. Kita ukur antar speed ya, dari kabel merah ke kabel putih. Ternyata ada resistansinya. Terus dari kabel merah ke kabel biru ternyata oke. Jadi antar speed oke. Jadi sekarang kita ukur dari speed ke kabel netral yang warna hitam ya. Ternyata benar-benar putus. Yakin ya. Jadi setelah yakin, jadi setelah diukur kita jadi yakin bahwa kabelnya yang warna hitam di dalam lilitannya ada yang putus ya. Kabel hitamnya tidak terhubung ke lilitan, ke kawat lilitan ya. Jadi dinamo kipas merek Cina ya ini ya, tidak memakai fuse atau sekring atau termofuse ya. Jadi kalau dia putus, yang putus biasanya di lilitannya, kawat lilitannya yang ujung ya, biasanya ya ujung dari lilitannya itu putus. Jadi kita coba bongkar pelan-pelan, jangan sampai menggesek lilitan. Jadi rotornya jangan sampai menggesek lilitan. Kemudian kita coba cari jalur ya, kita cari kabel warna hitam yang terhubung ke kapasitor ya. Jadi antar kapasitor biasanya tidak langsung terhubung ke kabel hitam, tapi melewati sekring atau fuse. Tapi kalau kipas ini tidak ya. Jadi dari kabel hitam langsung tergabung dengan kabel kapasitor dan kabel lilitan, jadi tidak melewati fuse. Jadi kita coba lepas pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan sampai memutus lilitan. Lebih amannya kalau ragu-ragu mending kasih thinner dulu ya, supaya lunak dia. Tapi kalau merasa yakin seperti ini juga pelan-pelan juga bisa ya, ditarik dan langsung kelihatan ya, itu dia. Jadi langsung kelihatan benar ya, lilitannya putus, tidak tersambung ke kabel hitam dan kabel kapasitor.
itu dia. Jadi lebih amannya kita kasih fuse saja ya. Jadi emang lebih cepat langsung digabungin lagi, langsung disolder, tapi kita biar aman, biar lilitannya aman. Kalau terjadi macet atau panas nanti lilitannya aman, hanya fuse-nya saja yang putus. Jadi kita siapkan fuse-nya dan kita solder. Ini fuse-nya sengaja yang satu kawatnya kita ganti kabel supaya nanti untuk nyoldernya ke kawat lilitan gampang ya. Jadi yang satu masih berupa kawat, yang satunya sudah saya ganti kabel kaki dari fuse ya. Kaki dari fuse kan ada dua ya. Ini dia. Sekarang kita kasih timah ini yang kabelnya ini, tujuannya supaya dia lentur. Jadi sebab kawat lilitannya ini kecil sekali dan terbuat bahannya dari aluminium. Bahan dasarnya yang dilapis warna seperti warna tembaga ya, tapi sebenarnya kalau kita kerik dia putih aluminium. Jadi karena getas makanya kita sambungkan dengan kabel supaya tidak mudah tertarik ya. Dan setelah disolder seperti ini, kita kasih selongsong pelan-pelan saja. Selongsongnya kita belah seperti ini, selongsong yang tahan panas ya. Nah seperti ini, dan ini kita kasih selongsong juga yang sambungan yang satunya. Terus kita kunci dengan kabel tis yang lumayan besar ya, jadi lebih tahan ya. Kemudian kita rapihkan dan lilitan sekarang siap untuk kita pasangkan ke rangkanya ya. Tapi sebelumnya berhubung ini enggak ada seponnya ya, jadi kita kasih spon. Ini ada spon bekas puntung rokok ya. Kita rendam dulu ke oli, kemudian kita pasang di sini. Ini tidak ada seponnya ya, jadi spon itu penting untuk menyimpan oli. Jadi supaya nanti sudah kita kasih fuse dan supaya nanti lebih awet lagi, kita kasih spon untuk kelancaran putarannya ya. Jadi semakin lancar putaran, semakin awet kipas, tidak mudah panas dan tidak macet, putarannya stabil. Jadi kalau kita kasih spon seperti ini, olinya selalu tersedia, dan jangka waktu tertentu sebaiknya dioliin lagi supaya jangan sampai kekeringan ya. Setelah rapi seperti ini, kita rakit semuanya, piranti-pirantinya kita gabung-gabungkan. Dan ini sebelah sini juga ya, ini ada yang karatan, kita amplas, terus kita kasih oli supaya kalau kita lepas tidak menggesek bosing sehingga bosingnya tidak lecet. Ini juga kita kasih spon dan kita kasih oli ya, baru kita rakit kembali. Sekarang kita pasang semua. Putarannya sudah lancar. Terus sekarang kita rakit, terus kita pasang baut-bautnya dan kita gabung-gabungkan kembali onderdil-onderdil yang kita lepas tadi ya. Kita pasang seperti semula. Dan ini kabel kapasitornya pun harus dipasang, disekrup supaya kokoh. Oke, tinggal kita pasangkan lehernya ya, penopangnya. Kita baut sekencang mungkin supaya tidak longgar, tidak oblak ya. Sudah lancar putarannya dan sudah kita kasih fuse tadi. Sekarang kita rakit kembali rangka-rangka dan
kap depan, kap belakang daun kipas, kemudian kita pasang kembali di tiangnya. Sudah siap untuk dicoba. Sekarang kita pasang saklar putarnya di tiangnya, ternyata sudah posisi on. Coba kita putar, speednya kita tambah nomor 2, ternyata langsung kencang. Jadi sudah berhasil ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.